Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo kakak-kakak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Kak Akila. Saya berasal dari Kuarcat Batang, Kuarda, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scott Journalis. Jurnalis berasal dari bahasa Prancis, yaitu dari kata joum yang artinya catatan atau laporan harian. Jurnalis sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa yang dilakukan oleh wartawan. Kalian tentunya tidak asing dengan istilah jurnalistik dan jurnalis. Kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda, karena dilihat dari artinya, dua hal tersebut sudah bisa dibedakan. Kalau jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita dan penyebarluasan melalui media, sedangkan jurnalis sendiri adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kemudian, Scott Journalis merupakan suatu bentuk kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh anggota pramuka yang bukan berstatus sebagai jurnalis profesional, melakukan kegiatan jurnalisme dan menyampaikan bentuk kegiatan dengan gayanya sendiri. Every Scott is a report. Setiap pramuka adalah pewarta. Kemudian di dalam Scott Journalis mempunyai identitas tersendiri, yaitu yang pertama ada PET-ISG, Indonesia Scott Journalis. Yang kedua yaitu ID number. Kemudian selanjutnya ada fungsi jurnalistik. Silakan kalian bisa perhatikan tabel di samping ini. Di situ terdapat 4 fungsi jurnalistik. Yang pertama sebagai penyampaian ide-ide kreatif, yang kedua sebagai media informasi, yang ketiga sebagai sarana pendidikan, yang keempat sebagai hiburan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik jurnalistik. Jurnalistik sendiri mempunyai 4 karakter, yaitu faktual, aktual, menarik, dan penting. Bisa kalian lihat pada tabel di samping ini. Oke, selanjutnya adalah konten jurnalistik. Scott Journalis sendiri mempunyai 3 konten unggulan, yaitu tulisan, fotografi, dan videografi. Kalian bisa lihat tabel di samping ini. Kemudian mengenai konten tulisan sendiri ada 3, yaitu dalam bentuk opini, berita, dan future. Kemudian adalah konten fotografi. Bisa kalian lihat pada tabel di samping ini. Next adalah konten videografi. Kalian bisa saksikan dan lihat pada tabel di samping ini. Kemudian selanjutnya adalah tahap penyusunan berita. Tahap penyusunan berita ini ada 5 aspek. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua ada pengumpulan, yang ketiga ada penulisan, yang keempat ada penyuntingan, dan yang terakhir ada posting liputan. Oke, selanjutnya ada tips and trik dalam membuat caption. Yang pertama adalah batasi penggunaan hashtag. Yang kedua ada perhatikan EYD dan hindari typo. Yang ketiga ada gunakan call to action atau CIT. Yang keempat ada gunakan kalimat secara singkat, padat, dan jelas. Oke, yang terakhir adalah media publikasi. Media publikasi ini ada koran, media sosial, majalah, dinding, dan tabloid. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.